Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang DIP ASN P3K 2022. Teman-teman, ini udah ada ya pengumuman tentang seleksi ASN P3K 2022 atau Permenpan RB-nya. Jadi teman-teman silahkan download, baca dulu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum lanjut, boleh ya teman-teman untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video terbaru. Teman-teman boleh juga ya follow IG aku di cispi_47. Join juga di grup Telegram, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Oke, jadi kalau teman-teman udah download ya, udah baca Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di situ ada sekitar 35 atau 36 halaman gitu ya. Nah, di sini tidak akan semua aku bahas. Jadi kalau misalkan yang tentang mungkin di situ kan ada tentang seleksi administrasi, lalu ada kompetensi, ada masa sanggah, panitianya, segala macamnya yang itu sama ya, hampir sama saja dengan yang ada di tahapan seleksi P3K 2021 kemarin. Maka aku skip aja. Di sini lebih banyak bahas yang tentang siapa saja sih yang dapat ikut di seleksi P3K 2022 itu. Lalu bagaimana dengan nasib teman-teman nih yang udah kemarin ikutan di 2021 ya, tahap yang kedua itu, lalu udah PG, nah gimana nih besok gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya. Oke, jadi di bab 3 lagi bab 2 ya, pasal 4. Di situ dinyatakan bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF Guru pada instansi daerah tahun 2022 itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum ya. Pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Nah, teman-teman masuk ke kategori yang mana nih? Jadi, sebagaimana tadi dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut ya, pelamar prioritas itu terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan juga pelamar prioritas 3. Jadi teman-teman kategorikan sendiri, teman-teman itu masuk ke pelamar prioritas 1, 2, 3, atau pelamar umum. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pelamar prioritas 1 itu yang pertama adalah buat teman-teman K2 yang kemarin udah PG di seleksi P3K tahun 2021. Yang kedua, buat teman-teman guru honorer ya, guru non-ASN ini yang memenuhi nilai ambang batas yang udah PG juga kemarin ya di tahun 2021. Yang ketiga adalah lulusan PPG yang juga sudah PG pada seleksi P3K tahun 2021. Dan yang keempat adalah untuk guru swasta yang sudah PG pada seleksi P3K guru tahun 2021. Itu untuk pelamar prioritas 1. Nah, selanjutnya adalah pelamar prioritas 2. Siapa sih yang masuk ke dalam pelamar prioritas 2 itu? Jadi, pelamar prioritas 2 ini diperuntukkan kepada teman-teman guru K2 tanpa embel-embel ya. Jadi, pelamar prioritas 2 ini adalah teman-teman guru K2 yang belum PG pada seleksi P3K 2021 kemarin. Gitu. Kalau yang prioritas 1, yang pertama yang paling utama tadi K2 dan sudah PG. Kalau yang ini K2 belum PG, gitu ya. Selanjutnya adalah pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 itu adalah guru non-ASN, jadi teman-teman honorer ya, di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan punya masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi buat teman-teman guru honorer nih yang minimal masa kerjanya sudah 3 tahun, teman-teman masuk ke dalam pelamar prioritas yang ketiga.
Sebelum lanjut ya, buat teman-teman yang akan ikut seleksi P3K 2022, jadi ada buku nih khusus untuk seleksi P3K 2022. Jadi buku ini ditulis berdasarkan dari tes P3K tahap 1 dan tahap 2 kemarin. Jadi benar-benar baru ya. Baru habis setelah tes tahap yang kedua gitu, dirangkum berdasarkan tes tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Teman-teman bisa dapatkan di Shopee, linknya aku sertakan ada di deskripsi. Next, nah selain dari pelamar prioritas tadi, ada juga pelamar umum. Pelamar umum di sini berarti teman-teman yang belum ikut di seleksi 2021 kemarin ya, dan juga di luar dari guru honorer yang sudah mengabdi minimal 3 tahun. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek, dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik selain dari prioritas 3 tadi. Oke, pastinya nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan teman-teman yang sudah PG kemarin pada seleksi ASN P3K di tahun 2021, atau apa sih istimewanya untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 dibanding dengan pelamar umum gitu ya. Jadi pada pasal 32 di situ disampaikan bahwa yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi nanti yang dipakai adalah hasil dari skor teman-teman saat mengikuti seleksi ASN P3K di 2021 ya. Yang kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi yang dimaksudkan di situ seleksi tahun 2021 itu ya tahap 1 dan tahap yang kedua. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2, maka hasil seleksi yang digunakan adalah yang pertama, jika pelamar memilih jabatan yang sama. Jadi jika jabatannya kita sama nih, sama-sama guru apa gitu sama ya, di tahap 1 maupun tahap yang kedua, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Yang kedua, jika pelamar memilih jabatan yang berbeda. Jadi ketika tahap 1 dan tahap 2-nya beda nih, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Untuk teman-teman pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian antara yang pertama adalah kualifikasi akademik, yang kedua kompetensi, ketiga kinerja, dan yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang atau background check. Lalu penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Jadi ini kita menunggu lagi seperti apa formatnya ya. Lalu untuk pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi pelamar prioritas itu ini kalau bahasanya ya sekolah induk ya. Jadi pelamar prioritas itu wajib mendaftarnya harus mendaftarnya di sekolah tempat bekerja kalau memang ada gitu ya sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Lalu bagaimana jika sekolah tempat teman-teman bekerja itu tidak ada formasinya gitu atau tidak sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademiknya teman-teman gitu ya. Nah, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas,
pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Gitu. Nah, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tadi itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila nanti teman-teman diterima sebagai ASN P3K. Lalu untuk teman-teman yang nantinya akan ikut pada seleksi umum ya, ini diperuntukkan ya pastinya kalau umum ya bukan yang termasuk dalam peserta atau pelamar prioritas 1, 2, 3. Jadi umum ini ya teman-teman yang belum ikut seleksi ASN P3K 2021, bukan K2, dan teman-teman belum ada 3 tahun nih mengabdinya dan itu dapat dibuktikan masuk di Dapodik gitu ya. Nanti tahapan seleksinya itu sama dengan tes seleksi P3K 2021 kemarin. Sistemnya dengan CAT, lalu kompetensinya juga teman-teman pelajari sama dengan kompetensi kemarin yang yang diujikan ya, ada wawancara, ada manajerial, sosiokultur, dan profesional dan yang lainnya. Lalu gimana nih kalau dalam satu sekolah itu ya, satu instansi ada yang P1, ada yang P2 gitu ya. Lalu ada K2, ada juga yang dari umum nantinya. Siapa yang bakal lulus gitu? Oke. Jadi pada pasal 37 disebutkan di situ yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan P3K itu didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Ya, jadi yang prioritas, yang paling prioritas itu ya prioritas 1 itu. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berlaku urutan sebagai berikut. Ini sebenarnya urutan ini sama dengan yang tadi ada pada pasal 4 ya, kalau tidak salah yang tadi di depan sudah disampaikan. Jadi yang pertama itu ya buat teman-teman guru K2 yang sudah PG di seleksi 2021. Urutan yang kedua adalah teman-teman honorer yang sudah PG. Urutan yang ketiga, teman-teman lulusan PPG yang sudah PG. Yang keempat adalah guru swasta yang sudah PG. Lalu misalkan dalam satu sekolah nih sudah ada guru K2 ya, lalu guru honorer negeri, lulusan PPG, guru swasta, atau salah satu dari itu, ataupun misalkan dalam sekolah tersebut belum terpenuhi kebutuhannya ya. Jadi masih ada formasi yang kosong setelah prioritas 1 itu masih ada beberapa formasi kosong, maka dapat diisi oleh pelamar dari prioritas kedua. Oke, jika setelah pada pasal 37 ayat 2 ayat 3 tadi masih belum terpenuhi juga, maka pemenuhan kebutuhan bisa terpenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan apabila belum terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi urut-urutannya seperti itu ya. Mulai dari yang pertama pelamar prioritas 1, lalu pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan juga pelamar umum. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah dibaca dulu Permenpan RB nomor 2022, lalu teman-teman kategorikan, teman-teman nanti posisikan teman-teman itu ada di mana? Di prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, atau di prioritas 4. Lalu nanti teman-teman setelah itu lihat kalau sudah muncul formasinya ya. Nanti di sekolah itu ada berapa formasinya, lalu pelamarnya itu yang masuk di situ siapa saja. Teman-teman bisa meranking nanti. Teman-teman itu bisa masuk atau tidak. Gitu. Seperti itu aja sih teman-teman. Yang penting kita bisa paham, nanti kita tahu kok hitung-hitungannya. Oke, sampai di sini dulu yang bisa aku sampaikan. Aduh jadi belibet kan. Semoga teman-teman beruntung ya bisa lulus semua di ASN P3K 2022 ini.
Yang mau pesan buku langsung aja ke Shopee yang linknya aku sertakan ada di deskripsi. Buku untuk persiapan teman-teman seleksi ASN P3K 2022. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.